warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 dengan bertema pendidikan dan sertifikasi sosial. Dengan saya Siska Susanti dengan MPM 3191160, dengan rekan saya Nidatul Hasanah dengan MPM 3191173. Pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Menurut konsep pendidikan, konsep pendidikan Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 ayat 1, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus direncanakan dengan penuh kesadaran. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut sebagai kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Beberapa pengertian pendidikan di atas membuat penulis menyimpulkan bahwa pendidik adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakep melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Pengertian sertifikasi sosial. Ada beberapa definisi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan sertifikasi sosial. Nah, social certification yaitu menurut Mosaka, sertifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan suatu yang dimilikinya. Menurut Max Weber, sertifikasi sosial merupakan pengelolaan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu atas lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilisi, dan prestisi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kami simpulkan bahwa sertifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial yang bisa disebut dengan komunitas secara bertingkat. Misalnya dalam komunitas tersebut terdapat setara tinggi, setara sedang, dan setara rendah. Masyarakat mengelolakan masing-masing orang dalam berbagai kategori, dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Saat itulah sertifikasi sosial terjadi. Namun ada masyarakat yang melakukan pengelolaan dengan cukup ketat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasution bahwa ada masyarakat yang mempunyai pola sertifikasi yang sangat ketat, seperti seorang yang lahir dan dalam anggota bawah tidak mungkin meningkat ke golongan yang lebih tinggi.
Keanggotaan dalam suatu kategori tersebutlah yang ditentukan tinggi pendidikan yang dapat ditempuhnya, jabatan yang dapat didudukinya, orang yang dapat dinikahinya, dan sebagainya. Golongan yang seperti ini bisa disebut istilah kasta. Beberapa masyarakat juga melakukan pengelolaan sosial dengan cara yang tidak seketat seperti yang disebut di atas, tetapi bersifat fleksibel dengan batasan-batasan yang agak kabur dan senantiasa dapat mengalami perubahan dalam masyarakat. Demikian, anak seorang presiden sekalipun dapat menikahi putri dari keturunan golongan sosial rendah. Pengelolaan sosial di atas terjadi karena adanya sifat sistem pelapisan di masyarakat. Menurut Sarjono Swekanto, pelapisan di masyarakat dapat bersifat tertutup, closed social, gratification, dan terbuka, open social certification. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem tertutup di mana membantu sedangkan dinamakan terbuka karena setiap anggota masyarakat menduduki status berbeda dengan orang tuanya, di mana bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Mobilitas sosial yang disebut tadi berarti terpindah status dalam sertifikasi sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan perpindahan status antara lain pendidikan, pekerjaan. Lanjut. Lanjut oleh Nida Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Lalu menurut penelitian, memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjalin kedudukan sosial yang tinggi. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi oleh sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Orang yang termasuk golongan sosial atau beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi. Jabatan orang tua, jumlah dan sumber pendapatan, daerah tempat tinggal, tanggapan masing-masing tentang golongan sosialnya, dan lambang-lambang lain yang berkaitan dengan status sosial ada kaitannya dengan tingkat pendidikan anak. Orang tua yang berkedudukan tinggi, yang telah bergelar akademis, yang mempunyai pendapatan besar, tinggal di rumah gedung besar, di daerah elit, merasa dirinya termasuk golongan sosial atas, mempunyai mobil Mercedes, serta TV berwarna lengkap dengan video tape, dapat diharapkan akan mengusahakan agar anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar akademis. Lalu sebaliknya, anak yang orang tuanya buta huruf, mencari nafkahnya dengan mengumpulkan puntung rokok, tinggal di gubuk kecil di tepi rel kereta api dan harus jalan kaki, tak dapat diharapkan akan berusaha agar anaknya menikmati pendidikan tinggi. Pada tingkat SD belum tampak pengaruh perbedaan golongan sosial, apalagi kalau kewajiban belajar mengharuskan semua anak memasukinya. Akan tetapi, pada tingkat sekolah menengah, apalagi pada tingkat pendidikan tinggi, lebih jelas tampak pengaruh perbedaan golongan sosial itu. Perbedaan persentase anak-anak golongan yang berada atau berpangkat makin meningkat dengan bertambah tingginya taraf pendidikan dan usia belajar. Perbedaan sumber pendapatan juga mempengaruhi harapan orang tua tentang pendidikan anaknya. Sudah selayaknya orang tua yang berada mengharapkan agar anaknya kelak memasuki perguruan tinggi. Sebaliknya, orang tua yang tidak mampu tidak akan mengharapkan pendidikan yang demikian tinggi. Cukuplah bila anak itu menyelesaikan SD atau paling tidak SMP. Ada kalanya anak itu sendiri mempunyai kemauan keras untuk melepaskan diri dari pendirian lingkungan dan berusaha sendiri dengan segenap tenaga untuk melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi. Namun, hanya jika ia berbakat, sanggup kerja sambil belajar dan dapat memperoleh beasiswa. Faktor lain yang menghambat anak-anak golongan sosial rendah memasuki perguruan tinggi ialah kurangnya perhatian akan pendidikan di kalangan orang tua.
Banyak anak-anak golongan ini yang berhasrat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi dihalangi oleh ketiadaan biaya. Banyak pula anak-anak yang putus sekolahnya karena alasan finansial. Pendidikan memerlukan uang, tidak hanya untuk uang sekolah, akan tetapi juga untuk pakaian, buku, transport, kegiatan, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tingkat sosial dan mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu yang didasarkan atas golongan sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini berarti bahwa individu itu memasuki lingkungan sosial yang berbeda dengan sebelumnya. Mobilitas sosial ini terus berlangsung di semua negara, khususnya dalam masyarakat industri, karena dibutuhkannya sejumlah besar tenaga teknis dan profesional. Golongan sosial tinggi tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan itu dan terpaksa mengambilnya dari lapisan sosial yang lebih rendah. Mereka yang lahir dalam golongan atas yang tidak mempunyai motivasi untuk memperoleh kemampuan teknis, profesional, atau manajerial akan dengan sendirinya turun dalam tangga sosial. Dalam masyarakat feodal yang tidak memerlukan tenaga teknis profesional, tidak terdapat mobilitas sosial vertikal yang berarti masyarakat itu disebut tertutup atau statis. Sebaliknya, masyarakat industri lebih terbuka karena memerlukan tenaga baru agar masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik. Namun, agar seseorang naik pada tangga sosial individu itu sendiri, harus mempunyai dorongan ingin naik kedudukan. Dalam masyarakat terbuka pada prinsipnya, setiap orang dapat menduduki tempat tertinggi, sehingga anak buruh rendah mungkin kelak menjadi presiden. Namun dalam kenyataannya, anak-anak golongan rendah mengalami lebih banyak kesulitan daripada anak golongan atas. Selain itu, ada faktor-faktor penghambat lainnya seperti agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Misalnya, di negara yang mayoritas rakyatnya menganut agama tertentu, mereka yang lain agamanya akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat dalam kenyataan, walaupun secara ilegal ia mempunyai hak yang sama, demikian pula dengan kesukaan atau asal kebangsaannya. Jabatan tertentu masih dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu, namun wanita telah berhasil menduduki tempat tertinggi di berbagai negara. Di negara yang punya sistem kasta, kedudukan seseorang telah ditentukan sejak ia lahir dalam kasta itu. Walaupun demikian, di India pun masih cukup kesempatan untuk naik di tangga sosial. Walaupun tidak seluas di negara modern, ini mungkin terutama dengan mendapat pendidikan, jabatan, dan sumber pendapatan yang lebih baik. Kenaikan golongan sosial dapat diselidiki dengan yang pertama meneliti riwayat pekerjaan seseorang, lalu yang kedua membandingkan kedudukan sosial individu dengan kedudukan orang tuanya. Jadi tidak ada negara yang sepenuhnya terbuka atau tertutup bagi mobilitas sosial. Dalam masyarakat terbuka, orang lebih mudah naik ke golongan sosial yang lebih tinggi. Boleh dikatakan bahwa status sosial seseorang bergantung pada usaha dan kemauannya untuk meningkatkan golongan sosialnya. Dalam masyarakat tertutup, kenaikan sosial mengalami banyak kesulitan, di antaranya ada yang tidak dapat diatasi oleh individu itu sendiri karena ditentukan oleh keturunannya. Lalu walaupun dalam masyarakat terbuka setiap orang dapat mencapai tingkat sosial yang paling tinggi, dalam kenyataan memang terdapat banyak mobilitas yang naik lebih banyak daripada yang turun. Namun kenaikan itu terbatas di negara-negara yang maju. Anak pada umumnya hanya naik atau turun sedikit dibandingkan dengan orang tuanya. Anak buruh kasar jarang akan menjadi profesor, direktur bank, atau menteri. Lalu di Indonesia dapat kita harapkan banyak terdapat mobilitas sosial sejak kemerdekaan kita. Sebagai contohnya, banyak jabatan yang dahulu hanya dipegang oleh orang Belanda, segera ditempati oleh bangsa kita. Kalau dulu orang Indonesia cuma dapat menjadi pemilik sekolah, tapi sekarang ia dapat menjadi direktur SMA, direktur jenderal pendidikan, bahkan menteri pendidikan. Demikian halnya dengan segala bidang pekerjaan lainnya. Dalam pemerintahan maupun bidang swasta, dengan digalakannya industrialisasi terbuka jabatan-jabatan baru yang memerlukan tenaga teknis, profesional, dan manajerial. Faktor lain yang memperluas mobilitas sosial ialah perluasan dan peningkatan pendidikan
untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kiat meningkat, khususnya pendidikan tinggi. Pada umumnya, kenaikan status sosial dianggap baik karena membuktikan keberhasilan usaha seseorang. Namun ada mensinyalir aspek negatif, yakni bagi individu timbulnya rasa ketegangan, keangkuhan dengan memamerkan kekayaan, keguncangan kehidupan keluarga dengan bertambahnya perceraian atau keretakan keluarga. Ini tidak berarti bahwa semua akan mengalami gangguan jiwa. Orang yang bermental kuat dan sehat dapat memelihara kemantapan pribadinya sekalipun ia menanjak dengan cepat dalam kedudukan dan kekayaannya. Selain itu, mobilitas sosial dapat memperlemah solidaritas kelompok, karena mereka yang beralih golongan sosial akan menerima norma-norma baru dari golongan yang dimasukinya dengan meninggalkan norma-norma golongan sosial semula. Cukup sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Beli gorengan buat Mbah juga. Ini 10.000 buat kita berdua. Saya mau nanya dong. Pakai gorengan tahu tempe. Halo, ada suara Iya. nggak? Iya. Akan Chandra disampaikan. Oke, siap. Nah, tadi berkaitan dengan golongan sosial. Kenapa gitu pendidikan di Indonesia ini tuh kadang tergantung juga dengan tingkat kesosialannya, artinya gini. Ya, ada sekolahnya yang itu mahal gitu dan ada sekolahnya yang murah gitu. Kenapa nggak sistem pendidikan Indonesia tuh sama rata aja gitu, artinya mau sekolah yang mahal ataupun enggak, kenapa nggak sama aja gitu artinya pemberian pelajarannya atau gimana, kenapa gitu bisa dibeda-bedakan dengan hal tersebut gitu, apa landasannya gitu, apa emang Indonesia itu seperti kayak gini gitu karena yang kaya mungkin pendidikannya lebih mahal, mungkin ada gitu yang TK-nya bahkan bayarannya sampai puluhan juta gitu kan berdasarkan golongan sosialnya gitu. Nah, apa alasannya gitu kenapa di Indonesia seperti itu gitu, atau emang di luar negeri di pendidikan lain juga begitu atau gimana? Saya pahami nggak? Iya. Terima kasih. Sama. Silakan Putri Novianti, sepertinya mau bertanya. Tadi sudah mengunmute. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pada tingkat sosial atau mobilitas sosial, bagaimana dalam pandangan agama kita? Dan serta tips untuk, itu aja deh. Mau diulangin nggak, Pat? Boleh, silakan. Kedengeran, Pak? Suara Bapak? Jelas, Halo Putri, kedengaran? Pak. Oh, ya udah. Ya, silakan. Bagaimana menurut Alhamdulillah, ya. saudara Terus silakan. tentang tingkat sosial atau mobilitas sosial di negara kita menurut pandangan agama kita? Terima kasih. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Chandra dulu ya. Tapi kalau salah atau kurangnya tolong ditambahkan. Nah, memiliki dengan diterapnya sistem zonasi, mau tidak mau kita harus mengejar cara pandang tentang kelanjutan sekolah. Bahkan sekolah swasta biasa yang sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang menjadi alternatif melanjutkan sekolah. Mereka yang memilih untuk sekolah di sekolah internasional tentu takkan sepengaruh dengan sistem zonasi, tapi tak bisa dipungkiri sekolah swasta menjadi pilihan bagi sebagian pelajar siswa yang gagal masuk SMA impiannya.
seperti sekolah negeri yang telah ada selama ini. Sekolah swasta pun tak sama. Pada masing-masingnya selama ini telah muncul sekolah-sekolah unggulan dan ada pula yang kurang difavoritkan. Namun secara umum keduanya berbeda dalam hal-hal berikut. Biaya misalnya. Pasti kan sekolah swasta itu sama sekolah favorit yang mayoritasnya lebih unggul itu biayanya pasti lebih mahal kan. Karena mungkin dari kurikulum, terus dari guru dan siswanya, pergaulan, dari itu sih. Pergaulan misalnya kan kadang orang kaya harus dengan orang kaya gitu kan. Dengan yang kalau yang sekolahnya swasta kadang yang sekolahnya bisa dipandang sebelah mata lah. Mungkin itu bisa dipahamin nggak, Chandra? Tujuannya apa tujuannya? Karena pergaulan. Karena pergaulan aja gitu ya? Coba. Saya mau kalau pandangan saya, kenapa? Iya, coba Salman tambahin. Tadi kenapa nggak disamain? Kalau menurut saya gini ya, sejatinya kurikulum itu sama. Kurikulum itu berlaku untuk semua sekolah, baik yang favorit maupun enggak. Yang membedakan apa biasanya nilai-nilai lebihnya. Ya, nanti ada yang difokuskan. Bentar. Ada yang difokuskan kalau dalam segi kurikulumnya sama semua, tidak ada yang dibeda-bedakan, hanya saja dari nilai tambahnya. Kenapa kok bisa mahal? Sekarang guru yang diambil, guru yang ditarik, kualitasnya A. Gitu. Tentu mereka berusaha ketika mau mendapatkan output atau hasil pelajar yang A, pasti dari gurunya itu juga harus dari kualitas yang A kan gitu. Dan itu pembiayaannya, masa pembiayaannya dah dari guru yang bersangkutan aja pasti dia berprosesnya juga mahal gitu. Harus ikut kursus ini, menghabiskan uang puluhan juta, kemudian harus ikut itu, menghabiskan uang puluhan juta dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang sekiranya derajat menjadi kualitas A, ya tentu pembiayaan juga mahal untuknya. Maksudnya untuk biaya per bulannya, sehingga ketika di sekolah-sekolah kenapa bisa mahal, ya mungkin itu bisa salah satunya gitu. Kemudian adapun kalau di negeri, biasanya guru-guru yang memang sekiranya mendapatkan penghargaan gitu, yang guru-guru yang tadi dibilang kualitas A, biasanya terkadang ia dipindahkan ke sekolah-sekolah, ini informasi aja ya, biasanya dipindahkan juga ke sekolah-sekolah yang biasa aja. Tujuannya buat apa? Nanti bisa jadi dari guru yang berkualitas itu bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain yang di sekolah negeri, maksudnya yang biasa, ya, sehingga bisa memberikan perubahan kepada sekolah tersebut. Itu sih yang saya pahami. Jadi kalau mahal ya wajar, karena kan pendidik yang diambil juga nggak sembarangan, dan proses ya dari seorang pendidik itu untuk menjadi kualitas yang A juga nggak mudah, membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan. Kayak gitu. Itu boleh nambahin nggak, Man? Berpikirnya secara manusiawi ya, tetap nilai ikhlas itu penting dalam diri kita sebagai umat muslim. Ya, silakan. Boleh nambahin nggak, Man? Tambahin. Silakan. Ustaz, boleh saya menambahkan, Ustaz? Silakan. Ya, silakan. Yang dikatakan Salman memang sebenarnya benar gitu ya. Kenapa ada beberapa sekolah yang ya kayak SDIT gitu kan? Kenapa swasta justru lebih mahal? Memang tadi yang Salman bilang dari guru-guru, bisa jadi juga fasilitas sekolah, Pak, gitu. Fasilitas sekolah itu mempengaruhi kenapa sekolah itu mahal. Kayak gini, fasilitas sekolah sudah berbasis komputer semua. Terus ruang komputer sudah khusus, satu orang satu gitu. Nah, itu mempengaruhi sekali pembiayaan juga gitu. Fasilitas, ada ruang seni, ada ruang apa, dan kegiatan ekskulnya pun dia banyak gitu. Itu juga mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi selain guru, fasilitas sekolah juga mempengaruhi gitu. Itu aja sih, Ustadz. Iya. Terus silakan, masih ada lagi? Pertanyaannya tadi ada sudah berapa? 1 apa 2 baru? 2 tadi, Ustaz, 2. Ada 2 ya, 2 ya, Mas Naga ya. Sudah ya. Putri tadi. Oh, Putri. Silakan Putri, gimana Putri? Saya mau menambahkan buat Salman dan Empo. Boleh gak? Ya. Boleh. Dari jawaban Salman dan Empo tadi udah betul banget, tapi yang waktu mau tanya itu sebagai guru, sikap yang bagaimana kita sebagai pendidik ketika berada dalam kesenjangan atau perbedaan tingkat sosial atau mobilitas dalam lingkungan sekolah. Terima kasih.
Maksudnya gurunya ya apa di sekolah itu atau misalnya antara guru sekolah A dengan guru sekolah B gitu, Wati? Peserta didiknya kali. Tadi kan kata Salman kan mengeluarkan banyak ini ya. Prosesnya panjang gitu kita sebagai guru. Lalu kita sebagai yang udah berproses panjang itu ketika kita bisa memilih gitu antara sekolah yang biasa-biasa aja sama sekolah yang akreditasi A itu, bagaimana kita bersikap sebagai seorang pendidik. Nah, kalau menurut saya sih yang Salman bilang tadi, sesuaikan dengan hati nurani gitu. Mungkin ada juga yang dia walaupun dia berprosesnya tinggi tapi dia karena dia sudah nyaman dengan di sekolah B yang mungkin fasilitasnya atau mungkin ya standar gajinya ibaratnya gitu kan di bawah rata-rata, tapi dia merasa nyaman dan dia merasa tertantang gitu. Biasanya ada jiwa guru kan, persyaratan seorang guru kan panggilan hati. Ada termasuk panggilan jiwa gitu kan. Nah, ada juga yang seperti itu karena dia merasa oh basic saya di sini nih, justru karena ilmu saya ada, saya pengen nih walaupun sekolah saya ini dianggapnya sekolah yang biasa, tapi saya bisa membuktikan bahwa peserta didik saya bisa melampaui batas dari yang berstaraf A misalnya gitu. Seperti itu sih, Wati, tergantung ke pribadi si gurunya itu gitu. Kalau terkadang ya panggilan jiwa ya, Po. Panggilan jiwa gitu. Kalau untuk apa ya, nggak munafik, semua manusia pasti membutuhkan itu namanya gitu kan. Tapi ada juga yang seperti itu, panggilan jiwa memang dia basicnya dia pure mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi dia mau dia di sekolah A, mau di sekolah B gitu. Justru pada saat dia di sekolah yang ibaratnya dikatakan di bawah rata-rata, tapi karena dia berkeinginan untuk jangan mau kalah nih sekolah kita dengan sekolah yang lain, itu justru malah membangkitkan itu semangat gurunya itu gitu sih. Tantangan seorang guru bahwa dia bisa menyetarakan, paling enggak dia tidak tertinggal dari sekolah A gitu ke peserta didiknya gitu sih, Wati. Makasih, Mpok, jawabannya. Ya, bagus. Ini enak ini kalau semuanya aktif seperti ini kan. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Nanti kita lanjut lagi diskusi. Nah, kedengaran suara saya, Mas Salman? Jelas sekali. Alhamdulillah, kalau jelas alhamdulillah. Ini khawatir ini headsetnya nggak jelas gitu. Ada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk stratifikasi sosial itu kita bagi menjadi 3. Betul ya, ini judulnya itu ya, stratifikasi sosial ya. Halo? Betul judulnya ya? Betul, Ustaz. Ya, baik. Nah, jadi itu kita bagi menjadi 3. Ada high, ada middle, ada low. Gitu ya, ada high, middle, sama low. Kalau high itu berarti apa? Tingkat perekonomian. Ini kan untuk stratifikasi sosial itu ada dari segi ekonomi gitu ya. Dari dari segi budaya juga ada, dari adat istiadat ada. Kalau dari ada kasta-kasta, kalau di dalam masyarakat itu kan kalau ada kasta tertinggi, kasta menengah, ada kasta yang paling rendah gitu ya. Yang kasta paling rendah ini ya nggak bisa menjadi raja, nggak bisa jadi apa gitu ya. Dan itu berlaku di sebagian masyarakat kita yang ada di Indonesia ini. Tetapi juga stratifikasi sosial yang banyak itu dari segi ekonomi. Ya. Ada yang penghasilannya itu per bulan itu mulai dari 100 juta sampai 1 miliar. Dia penghasilannya 1 miliar per bulan. Gitu ya. Keuntungan bersih itu 1 miliar per bulan. Jadi orang-orang yang seperti ini ya, kalau seandainya dia punya penghasilan ekonominya 1 miliar, ya paling kecil dia dapat 100 juta per bulan. Oh, ini udah dikatakan kelas tinggi ini gitu ya. Kelas tinggi ini ya, dan gayanya juga beda.
Kalau pakai cincin dia nggak mau cincin yang harga 5 juta itu. Ya, nggak mau yang harga 5 juta. Masa iya gitu ya. Penghasilan per bulan 100 juta, cincinnya harga 5 juta. Bacan 5 juta. Ya, kecil itu katanya ya. Atau kalau seandainya datang ke sekolahan, mau ngasih amplop buat gurunya, dia ngasih 10 juta, malu dia. Gitu ya, malu itu. Ngasih ke bu guru atau ke pak guru ngasih 10 juta, malu gitu ya. Gitu. Minimal ya 30 juta lah ngamplopin gitu ya buat guru gitu. Itu bagi guru tuh 30 juta kerja setahun kali ya. Itu digaji gak apa namanya? Ada yang gajinya misalnya kalau seandainya gajinya 2.500.000 atau gajinya 3 juta ya setahun itu gaji setahun udah dibayarin gitu ya. Oleh orang yang kaya begitu tadi. Nah, ini stratifikasi sosial yang pertama seperti ini yang disebut dengan height gitu ya. Dan gayanya, cara bicara, cara ngomong, cara apa namanya, cara dia bergaul, kemudian juga dalam pola pikirnya berbeda itu, ya berbeda. Ya. Nah kemudian juga dengan orang yang menengah, ya paling gajinya itu ya dikatakan menengah ke atas itu ya paling gajinya 20 juta ke atas kan. Misalnya per bulan dia bisa menghasilkan gaji itu ya 20 juta atau 15 juta ke atas lah, itu udah dikatakan menengah lah ya. Ya, 15 juta gajinya sampai 100 juta per bulan itu masih menengah dia. Ya, apa namanya? Kalau 15 juta atau 20 juta ya kalau anak 2 sih cukup gitu ya. Cukup gitu. Kemudian nanti buat makan minum 20 juta itu cukup itu. Padahal yang di sini juga yang di dalam Zoom meeting ini kelas ini juga pada rebutan kalau ada suaminya yang gaji 20 juta di sini pada mau itu pasti gitu ya. Pas datang itu besok udah datang, assalamualaikum ukhti, aku mau ngelamar kamu. Oh, dengan senang hati gitu ya, diterima gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang penghasilannya di bawah itu ya. Ya, misalnya kalau udah di bawah 10 juta itu ke bawah untuk hidup di Jakarta itu udah pas-pasan. Ya, pas-pasan itu misalnya kalau gaji 5 juta, gaji 6 juta untuk di Jakarta pas-pasan banget gitu ya. Itu ya Allah gitu ya, bayar listrik berapa itu ya, bayar listrik, kemudian belum kalau dia ngontrak, bayar kontrakan aja sekarang itu untuk di wilayah Kebun Nanas tempat tinggal saya itu ya rata-rata itu ya 2 juta ke atas per bulan. Ya 2 juta ke atas gitu. Kalau seandainya kita mau yang di bawah 2 juta ada, tapi petakan satu petak doang. 3 kali 4 gitu ya, 3 meter ya 3 kali 4 meter gitu. Berapa sih kamar mandinya ya rame-rame gitu ya kalau yang di bawah itu gitu. Tapi kalau seandainya udah mau yang berbentuk rumah, ada kamar mandi, dapur, itu ya 2 juta ke atas per bulan gitu ya. Wah, kalau gajinya itu 5 juta ya kontrakan 2 juta, listrik 500.000, air 500.000, belum wifi ya untuk ngajar ini ya kurang. Ya, gaji di Jakarta 5 juta kecil gitu ya. Makanya nanti kalau cari suami cari yang gede gajinya gitu. Gitu, yang 20 juta ke atas tadi itu gitu ya. Jadi senyumnya bisa lebar nanti gitu ya. Kita bisa apa namanya kalau mau gaul ya gaul gitu ya dengan ibu-ibu tetangga-tetangga ya kita nggak kalah itu. Kalau gajinya masih di bawah ya kayak minder kita nanti. Apalagi di Jakarta hidupnya memang agak keras sedikit gitu ya. Orang itu kalau udah ngelihat yang garis di bawah sudah dilihat sebelah mata bahkan nggak dianggap keberadaannya. Gitu ya. Itu apa? Itu penyakit sosial yang ada ya. Penyakit seharusnya kalau di dalam Islam nggak seperti itu. Ya, tidak membeda-bedakan mau kaya, mau miskin, mau apa dia mau suku, tapi kalau Islam tetap aja sama. Ya, yang mulia di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Yang paling mulia ya walaupun dia penghasilannya 20.000 per hari tapi malamnya itu dia jam 3, setengah 3 itu bangun salat tahajud, dia nangis-nangis di hadapan Allah, itu jauh lebih mulia daripada yang gajinya 100 juta maksiat. Gitu ya. Tapi kalau ada yang 100 juta dia rajin tahajud juga ya Mbak Putri mah pasti senang. Gitu ya. Pasti senang gitu. Mbak Putri ini udah nikah apa belum? Nanti marah suaminya dengar lagi di situ. Udah nikah belum? Baru nikah Ustadz. Makanya tadi khawatir saya kan ngomong salah gitu ya.
Suaminya Masih di di situ kerjaan, tuh. Ustadz. Masih di Oh, masih di kerjaan. kerjaan, aman gitu ya. Pengantin baru Ustadz itu Oh, pengantin baru. pengantin baru ya. Ya Allah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Amin, Itu. makasih Jadi Ustadz. yang belum nikah segera nikahlah ini, teman-teman ini. Ini corona ini berkepanjangan ini. Nanti kalau nggak tahu dunia ini mau kapan berakhir gitu. Kalau seandainya belum nikah, wah sedih nanti. Pas kiamat belum nikah, waduh. Ya, Mas Salman segera itu. Oh, Gitu ya. Salman, Chandra. Oh, ya Mas Chandra gitu ya. Itu Pak Naga Kunadi sudah punya keluarga? Sudah, Udah Ustaz. punya buntut Udah Ustadz. ya. Oh, kalau seandainya mau nambah boleh. Woi, ada ibu ya di belakang ya. Gitu ya. Nah, jadi memang stratifikasi sosial itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada tinggi, ada high, ada sedang, ada rendah. Jadi ini 3. Tetapi tadi yang jadi permasalahan pertanyaan dari Mbak Putri Novianti tadi tentang sekolah gitu ya. Ada yang kesenjangan sosial di sekolah itu. Kita sebagai guru harus bisa memanage itu. Harus bisa mengatur hal itu. Jangan sampai terjadi yang namanya kesenjangan sosial di sekolah itu. Maksudnya apa? Boleh orang tuanya kaya, boleh orang tuanya pejabat, tetapi ketika di sekolah harus ikut aturan kita. Ya, harus ikut aturan sekolah. Kenapa? Karena yang berkuasa di sekolah adalah kita. Pengganti orang tua mereka adalah kita ketika mereka ada di sekolah, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu mereka. Gitu ya. Nah, jadi begitu, kita yang ambil alih. Apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi bagi anak-anak itu di sekolah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Misalnya mereka luka, ada yang berantem, yang keluar darah, dicolok pakai pensil pipinya oleh temannya gitu ya. Wajar itu anak SD mah. Anak SD kelas 1 wajar kalau berantem gitu main colok-colokan pakai pensil pulpen yang benar-benar dicolok kalau anak SD gitu ya. Karena nggak mikirnya nggak itu ya. Nah, itu tanggung jawab kita. Maka kita sebagai guru mampu untuk memanage kelas. Mampu untuk memanage siswa-siswi kita sehingga dia nggak merasa bapaknya ABRI. Dia juga nggak merasa kalau bapaknya itu polisi gitu. Dia juga nggak merasa kalau dia itu anak satu-satunya di rumah kemudian bapaknya kaya raya, pengusaha. Sehingga semau-maunya nggak boleh begitu kalau di dalam sekolah. Jadi kita yang bikin aturan dan semuanya harus tunduk dengan aturan itu. Gitu ya. Aturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Kalau seandainya di sekolah itu ada tim kurikulum, ada tim kesiswaan gitu ya. Ada apa namanya? Guru gitu ya, ada wali kelas, ada guru bidang studi. Nah, jadi kalau untuk tingkat SD itu paling aman adalah gurunya duduk di dalam kelas. Jadi untuk tingkat SD, kelas 1 sampai kelas 3 itu gurunya dikasih 2 orang. Ada wali kelas, ada pendamping. Gitu ya, ada wali kelas, ada pendamping. Dan itu mejanya ditaruh di kelas, misalnya kelas 1A. Nah, dia berada di kelas itu dikasih meja, di pojok ruang kelas itu dikasih meja 2, 1 buat wali kelas, 1 buat pendamping, dikasih lemari satu-satu. Gitu ya, buat arsip buku apa segala macam. Jadi dikasih juga itu ruangan sedikit buat tempat sholat. Ya, kalau seandainya mau sholat duha, mau apa di situ. Tetapi kalau di sekolah Islam, itu sholat duhanya bersama-sama di musola atau di masjid gitu ya. Atau nanti pas makan itu bersama-sama. Nah, jadi untuk guru itu ada di dalam kelas ya selama proses apa namanya belajar mengajar itu berlangsung di dalam kelas. Adapun nanti guru bidang studi masuk ya guru yang wali kelas dan guru pendamping tetap ada di sana. Jadi apa namanya anak-anak benar-benar terjaga dan terjamin gitu ya. Ini luar biasa. Bisa kita terapkan konsep seperti ini. Mulai wali kelas dan guru itu duduk di ruang kelas, tidak ada yang di ruang guru. Dulu waktu saya jadi kepala sekolah saya terapkan begitu. Kenapa demikian? Kalau duduk di ruang guru ngurumpi. Pasti ada gap antara guru juga. Antara guru juga saling bully juga itu. Apalagi kalau guru baru, wah ditindas itu. Gitu ya, guru baru di situ ya udah disuruh ngerjain tugasnya dia gitu. Senior itu. Gitu ya. Senior tolong kerjain ini ya, tolong ketik ini ya, tolong tulis ini ya, tolong koreksiin ya, gitu ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Guru pun juga ada sistem bully membuli gitu ya. Maka
Ini tidak perlu terjadi, apalagi kita sebagai pendidik, gitu ya. Tidak boleh di antara guru aja saling bully, bagaimana siswanya nanti? Karena apa? Siswa-siswi itu adalah cerminan dari kita sebagai gurunya, gitu ya. Jadi tidak ada itu. Maka saya bikin semua ada kelas 1 sampai kelas 1 ada 4 kelas, berarti 8 guru ada meja di dalam 4 kelas itu. Ya, jumlah kelas 4 dikali 6. Ya, ada 24 kelas dikali 2. Jadi guru-guru itu di dalam kelas semua. Kemudian ada wakil kesiswaan khusus berapa orang. Kesiswaan ada timnya, misalnya 5 orang. Udah, dibikinkan ruang khusus. Tim kesiswaan. Tim kurikulum ada 5 orang. Ya udah itu ruangan khusus. Jadi nggak ada istilahnya nyampur. Nah, nanti ada guru bidang studi, misalnya guru Al-Quran, misalnya apa mau pakai kiroati atau mau pakai apa namanya, ada yang pakai kiroati ya, ada yang pakai metode Usmani, ada yang pakai Batasa, ya silakan gitu ya. Nah, dibikinkan ruangan khusus untuk Al-Quran Center, ya Al-Quran Center itu khusus. Gitu ya. Jadi ketika pembelajaran Al-Quran masuk ke ruangan itu, jadi moving class, dibuat moving class. Jadi nanti dijadwalkan kelas 1 ini jam segini. Hari ini, misalnya hari Senin nanti kelas 1 A sampai D itu belajar di situ. Nah, kemudian itu harus diatur sehingga apa? Untuk mengurangi guru-guru itu ngerumpi. Ya, ngerumpi. Kalau ngerumpi yang diomongin itu kepala sekolah gitu ya, yayasan yayasan nggak mau naikin gaji gitu ya. Itu pasti dirumpiin itu gitu ya. Kemudian udah berapa Sebentar ya. Sebentar. Iya, kita udah sampai di ruangan. Bentar ya. Unsir. SDIT Al-Hikmah di sana. Itu ya, saya sudah sampai ke sana. Jadi di sekolah itu muridnya itu sampai 1000 ya waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Jadi apa namanya, membuat koperasi gitu ya. Jadi nanti kantin. Jadi sekolah itu jadi semuanya siswa itu nggak ada yang bawa catering dari rumah. Jadi makannya di sekolah, nanti sudah orang tua itu bayar. Orang tua bayar, misalnya dianggarkan itu 10.000 per orang. Satu porsinya anak itu makan 10.000, maka dikalikan 1.000. Nah itu dikelola oleh tim sekolah, nanti ada tim cateringnya, itu makannya prasmanan, ambil sendiri. Anak-anak itu dibimbing oleh wali kelas, pas jam istirahat gitu ya, itu dibimbing oleh wali kelas. Ditentukan jadwalnya jam sekian sampai jam sekian kelas ini gitu ya, nanti dibawa. Nah, kemudian makan itu. Setelah makan itu uang keuntungannya ya kembali ke sekolah. Nanti dari catering itu untungannya bisa sampai ratusan juta itu. Ya, ratusan juta. Dari ratusan juta. Nanti juga aqualonnya mereka bikin sendiri. Aqua itu dari airnya itu mereka proses sendiri. Mereka bikin sendiri, kemudian nanti mereka beli, kemudian dari kita untuk kita lagi, gitu ya. Dan kemudian guru kebutuhannya itu bisa ngambil di koperasi. Keuntungan ketika gajian nanti bisa belanja di koperasi dengan harga yang murah dan keuntungannya kembali lagi ke guru. Kemudian nanti untuk sekolah ini mempunyai usaha aqua galon tadi itu bukan hanya untuk di sekolah saja, tapi dibuka untuk masyarakat.
Jadi dijual juga ke masyarakat. Kemudian catering tadi, ya kantin tadi juga dijual umum untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa seperti restoran jadinya. Tadi masyarakat bisa masuk. Kemudian jual kitab, jual buku, kemudian perlengkapan sekolah, baju, batik, apa segala macam, buka umum juga untuk sekalian masyarakat bisa belanja di sana. Sekolah lain bisa belanja di situ. Di seragam sekolah, jual buku, paket, apa segala macam di situ. Itu untungnya itu ratusan juta. Sehingga apa namanya, untuk pihak yayasan tidak terlalu memberatkan kepada guru, kepada maksudnya orang tua murid. Gitu ya. Jadi SPP-nya murah. SPP-nya dikasih murah. Nggak seperti apa namanya, kita kasih misalnya, wah ini kan fasilitasnya bagus, itu guru-gurunya profesional, harus mahal dong, ruangnya AC semua, di sini labnya satu-satu, komputer harus mahal dong. Tidak harus mahal. Bagaimana kita mengelolanya, sehingga apa, sekolah mempunyai usaha. Usahanya apa tadi? Yaitu aqua galon, kantin, catering, restoran. Dia punya restoran. Jadi masyarakat umum makan di sana. Itu yang kelola sekolah. Kemudian nanti dia punya apa namanya, jual beli seragam, pakaian ATK, alat sekolah, itu lengkap di situ. Seperti toko kita di Keramat Jati aja belanja, atau di Jatinegara, gitu ya. Ada semua di situ. Jadi sekolah lain beli di sana, masyarakat beli di sana dengan harga murah. Dari keuntungan situ, maka yayasan memberikan gaji kepada guru yang besar sekali. Wah, guru dikasih 15 juta paling kecil. Enak itu. Nah, 15 juta paling kecil gajinya. Gitu kan? Kira-kira enak nggak tuh jadi guru begitu? Enak gitu ya. 15 juta paling kecil, tapi apa, SPP nggak di apa, bahkan ada yang belum bayaran pun juga dibiarin aja, nggak terlalu ditekankan kepada apa, karena apa, yayasan nggak butuh dengan SPP tadi, karena apa, dari usaha catering, dari usaha apa namanya, air galon tadi, dari usaha ATK, alat tulis kantornya, buku, dari usaha pakaian seragamnya itu sudah menutupi, ya. Bahkan sampai jual gas LPG pun juga mereka lakukan. Gitu ya. Itu yang manage khusus tim ekonomi yayasan. Ini tujuannya apa? Keuntungan ini untuk gaji guru dan gaji semua karyawan. Ratusan juta dapatnya. Gitu ya. Nah, ratusan juta. Itu kalau gurunya berapa, kalau di tempat saya sekarang ini, kalau untuk bayar gaji guru itu sekitar 2M. 2M, ya 2 miliar. Sekarang di tempat saya kerja sekarang begitu. Kalau yayasan ngomong katanya, Pak Darwan, saya kalau mau bayar gajinya semua ini dosen dan ini itu 2M, 2 miliar. Nah, dulu waktu saya jadi kepala sekolah di SD, itu setiap bulan itu bayar gaji guru dan semua karyawan itu 500 juta jumlahnya. Karena ada semua karyawan tuh, udah termasuk OB, udah termasuk itu 500 juta itu. Tiap bulan harus ada duit segitu. Nah, itu kalau seandainya sekolah nggak punya usaha, hanya ngandalin SPP dari orang tua, wah bahaya itu, ya bahaya. Sehingga apa? Nanti ada tindakan-tindakan yang dilakukan ke orang tua. Ketika tidak bayar SPP, anaknya dikeluarkan. Ketika nggak bayar SPP, anaknya, ya Allah, sedih. Kan orang namanya usaha kan kadang-kadang ya kadang-kadang lagi naik bisa bayar SPP kan, anaknya kita bisa bayar gitu, tapi ketika lagi turun belum dapat banget, bulan ini nggak ada, nol gitu ya, lagi belum apa namanya, tender belum dapat ini gitu ya, sehingga apa, dia nggak bisa bayar SPP anaknya ketika 3 bulan gitu ya. Nah, makanya ini teman-teman ini semuanya ini calon-calon apa namanya, yang punya yayasan sendiri, ini lembaga pendidikan sendiri, nanti tolonglah ya, tolong bikin usaha, gaji guru nggak usah ngandalin dari SPP, gitu ya. Pokoknya mau bayar SPP, bahkan nanti ada di dalam kelas itu, misalnya kelas 1A sampai D itu ada 4, gitu ya, ada 4. Nah, kemudian bikin itu, gitu ya, 2 kelas yang gratis, benar-benar gratis, khusus untuk duafa, ya.
Satu kelasnya duafa, satu kelasnya lagi 40 orang duafa, 40 orangnya yatim piatu. Itu free, nggak dikasih bayaran sama sekali, pakaiannya dikasih, makannya dikasih, bukunya kita yang kasih. Nah, yang bayar yang 2 kelasnya. Gitu ya. Tiap jenjang ada. Dibuat itu seperti itu nggak bakalan miskin. Nggak bakalan miskin, pasti duit itu ada aja. Gitu ya. Jadi seperti itu. Saya kira kalau konsepnya mau bikin mahal bisa, mau dibikin murah bisa. Tergantung pola pikir kita. Tapi ternyata ada orang yang bisa bikin murah. Gitu ya. Itu di Surabaya. Saya udah sampai ke sana. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Maaf Ustaz. Ya. Tadi kan yang Antum sampaikan pemanfaatannya dalam memanfaatkan dalam segi yang tadi itu ya, bidang-bidang yang lain. Sedangkan kalau di beberapa sekolah kan masih ada yang untuk membuka kayak sejenis tadi warung ya, kemudian restoran, itu kan juga membutuhkan biaya yang besar gitu. Mungkin kalau yang tadi Antum sampaikan ruang lingkup di sejenis pesantren tuh mendukung banget gitu. Kadang-kadang di sekolah yang memang tadi itu pulang balik dari rumah gitu ya, kadang-kadang sering ada kontradiktif, terutama masalah catering dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para wali murid gitu. Tentu hal ini agar nanti pembiayaan yang tadi Antum sampaikan tidak terlalu besar gitu, bisa kita manfaatkan dari ekonomi lainnya. Ya. Kalau yang pulang pergi seperti konsep di SDIT ya yang ada, itu bisa kita, kedengaran suara saya? Jelas, Ustaz. Kedengaran? Ya. Itu bisa untuk antar jemput. Antar jemput itu disediakan dari sekolah. Jadi ada sekolah yang menyediakan gitu ya. Tetapi untuk misalnya sekolah punya mobil, ya misalnya kalau SDT ini masuk anaknya pasti dia sudah punya usaha yang cukup ini kan, masuk 25 juta SPP 2.500.000 per bulan, itu belum termasuk buku, belum seragam, belum itu bagi sebagian orang memang agak sulit untuk memasukin anaknya ke sana gitu ya. Nah, makanya tadi dituntut kreatif, tim kreatif, ada ekonomi kreatifnya di sana. Sebenarnya dari orang tua itu ada subsidi, ya bikin subsidi. Jadi nanti bagi yang kaya, misalnya bapaknya DPR, bapaknya itu pengusaha, Pak, ini SPP kita 2.500.000, silakan Bapak. Di sini ada anak yatim, ada anak yatim jumlahnya itu 40 orang, Bapak mau bantuin bayar SPP mereka enggak? Gitu kan? Tawarin. Oh banyak itu, oh ya saya 2 Pak, saya bayar 2 ya gitu. Ada tuh yang begitu. Dulu waktu saya mimpin di SD itu seperti itu. Saya tawarin, ada yang ambil 2 orang, ada yang ambil 1 orang. Ada saya nggak sanggup untuk bayarin 1 orang Ustadz. Kalau seandainya saya bayar separuh boleh nggak? Oh boleh. Misalnya dia bayar 1.250.000, tapi tiap bulan dia ngasih nanti dari yang lain lagi. Jadi harus pintar-pintarnya kita bagaimana caranya supaya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pelajarannya sama, tidak dibeda-bedakan, gitu ya. Pelajarannya sama, guru yang ngajar juga sama, yang sama-sama profesional itu diberikan kepada mereka, gitu ya. Sehingga apa? Mereka yang di bawah garis kemiskinan itu nanti bisa terangkat. Oh senang banget loh bapaknya tukang becak kok anaknya masuk SDIT, gitu kan? Kemudian keluar dari situ dia bisa hafal juz tiga juz terakhir, gitu ya, juz 28, 29, 30 hafal. Nah kalau udah hafal 3 juz begitu kan tinggal ngomong ke nanti sekolah bikin acara assembly namanya. Assembly itu menampilkan bakat minat anak-anak, bikin panggung, kemudian undang gubernur, undang wali kota, gitu ya, undang pengusaha, undang itu, orang tua murid undang semua, tampilkan itu produk kita. Ini anak yang hafal 3 juz. Wah, diuji, suruh Pak Gubernur nguji. Baca, ayo baca. Kita Pak Gubernur baca ayat dikit, kemudian lanjutkan oleh dia. Wah, bacaannya fasih, makhorijul hurufnya tepat,
tajwidnya benar, Pak Gubernur langsung ini sampai kuliah saya biayain. Wah, ada tuh yang begitu. Ya, sampaikan aja ke Pak Gubernur, Pak ini begini-begini. Wah ya udah, ini sekolah butuh apa? Pasti seperti itu. Nggak usah kita minta, pasti dikasih. Yang penting kita berbuat dulu, gitu ya. Kualitas dulu. Kalau kualitasnya sudah oke, duit datang. Duit datang. Jangan khawatir. Bapak yakin ini kelas C ini apalagi sudah hebat-hebat ini semuanya nih. Sudah di tingkat ustadz, ustazah semua ini. Bikin yayasan, bikin sekolahan, kasih gratis buat masyarakat. Gitu ya. Orang Cina aja berani ngasih makan. Ngasih makan itu 70 juta per hari. Tiap hari sekarang nih di Jakarta. Ngasih buka puasa orang 70 juta per hari berani itu orang Cina. Ya, orang Cina itu. Berani dia gitu ya. Kenapa katanya? Bahkan orang-orang yang di luar Islam pun nyumbang. Nyumbang ngasih takjil, ngasih buka puasa buat orang buka puasa itu. Kenapa? Mereka berkeyakinan tahun lalu tuh ngasih begitu, kemudian usaha mereka lancar berlipat-lipat. Itu orang di luar Islam, apalagi kita Islam gitu ya. Masya Allah. Konsepnya kita yang punya, yang jalanin banyak yang menjalankan yang di luar Islam gitu. Ya, Bapak kira cukup sekian, ini udah mau buka puasa. Nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya, mau lebih seru lagi nanti habis Lebaran ya. Habis Lebaran kita bisa lebih panjang lagi. Ya, itu saja, silakan ditutup pemakalah. Oke, terima kasih. Mana ini pemakalahnya? Udah buka puasa ini. Udah azan belum? Silakan. Ya, ada suaranya, maaf Siska. Coba di headsetnya dilepas atau? Halo. Nah. Jelas. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya hari ini. Ya, sama-sama. Kelompok ya. 5, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, dari kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunggu buka puasa ya. Yes, mohon maaf lahir batin. Pamit. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di live